Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang saya hormati, perkenalkan kami adalah mahasiswa program studi manajemen Universitas Negeri Surabaya yang telah melaksanakan kegiatan magang di PT Commercial Solution Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Aditya Arman dengan NIM 202, Alintang Galur dengan NIM 607, Asmina Bila NIM 692, Faza Tauta dengan NIM 166, dan yang terakhir Fiona Azalia dengan NIM 654. Masuk materi yang pertama yaitu pengertian izin usaha. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian izin usaha. Izin usaha merupakan legalitas yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya izin usaha, suatu bisnis dianggap memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat menjalankan aktivitas operasional secara legal. Selain itu, izin usaha juga menjadikan bentuk pengawasan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai aturan. Selanjutnya adalah pentingnya izin usaha. Yang pertama, memberikan kepastian hukum. Dengan adanya izin usaha, pelaku bisnis memiliki perlindungan hukum sehingga usahanya diakui secara resmi. Kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen biasanya lebih percaya terhadap bisnis yang memiliki legalitas karena dianggap lebih aman dan profesional. Ketiga, memudahkan akses dan permodalan dari bank. Banyak lembaga keuangan mensyaratkan legalitas usaha, seperti NIB atau NPWP, sebelum memberikan pinjaman modal usaha. Kemudian yang terakhir, membantu usaha berkembang. Pelaku usaha yang memiliki izin lebih mudah bekerja sama dengan pihak lain, seperti supplier, toko retail, bahkan instansi pemerintahan. Untuk selanjutnya, yaitu jenis izin usaha yang umum dimiliki oleh usaha perseorangan. Pertama adalah NIP, berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dan diterbitkan melalui sistem OSS. Kedua yaitu NPWP, yang digunakan sebagai identitas perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajak usaha. Terakhir, sertifikat standar, yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa usaha telah memenuhi standar tentunya sesuai jenis bidang usahanya. Jenis izin yang dibutuhkan dapat berbeda tergantung pada skala dan bidang usaha yang dijalankan. Langkah-langkah pendaftaran perizinan usaha perseorangan. Langkah pertama yaitu mengunduh aplikasi OSS Indonesia, kemudian memilih menu daftar. Setelah itu, pengguna mengisi nomor telepon aktif yang belum pernah terdaftar di sistem OSS untuk mendapatkan kode verifikasi melalui WhatsApp. Kemudian masukkan kode verifikasi. Setelah akun berhasil dibuat, pelaku usaha perlu melengkapi formulir sesuai KTP elektronik. Tahap berikutnya yaitu mengisi data pelaku usaha seperti NPWP, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan apabila sudah memiliki. Lalu pelaku usaha menentukan bidang usaha menggunakan kode KBLI tahun 2020, yaitu klasifikasi jenis usaha di Indonesia. Selanjutnya, isi informasi mengenai luas lahan dan modal usaha. Kemudian isi formulir permohonan baru. Setelah itu
Klik pernyataan mandiri dengan mencentang kotak yang tersedia. Klik tambah bidang usaha. Jika menginginkan menambah KBLI lainnya, pilih KBLI yang akan diproses perizinan perusahaannya. Yang terakhir, mencetak NIB berhasil terbit, yang nantinya dapat dicetak dan digunakan sebagai legalitas usahanya. Selanjutnya, contoh kasus usaha kuliner bentuk perusahaan perseorangan. Ibu Sari berencana menjalankan bisnis makan ringan homemade berupa aneka kue kering dan camilan tradisional untuk memperluas pasar serta bekerja sama dengan toko oleh-oleh dan minimarket. Ibu Sari perlu mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS agar memperoleh NIB. Selain itu, karena produknya termasuk makanan olahan, ia juga mengurus izin produksi pangan seperti sertifikasi PIRT guna memastikan kualitas keamanan produk yang dijual kepada konsumen. Kesimpulan, kepemilikan izin usaha memiliki peranan penting dalam menunjang keberlangsungan suatu hidup, terutama untuk meningkatkan kredibilitas di masa konsumen maupun mitra usaha. Adanya sistem OSS memudahkan pelaku usaha dalam mengurus legalitas secara praktis dan integritas. Dengan memiliki legalitas yang lengkap, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan lebih aman, memperluas peluang usaha kerjasama, serta meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.